Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 7 ingin menjelaskan materi tentang Manajemen penganggaran kesehatan dan tujuan perencanaan anggaran. Oke, di sini ada pengertian anggaran. Apa sih pengertian anggaran? Menurut Dr. Andes M. Munandar tahun 2010 menyebutkan bahwa anggaran atau budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Di sini ada manajemen penganggaran kesehatan. Manajemen penganggaran kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 170 tentang pembiayaan kesehatan, yakni besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Lalu, besar anggaran kesehatan pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Jadi, untuk besaran anggaran kesehatan pemerintah itu sebesar 5% dari APBN di luar gaji, sedangkan kalau misalnya besar anggaran kesehatan pemerintah di luar provinsi yaitu kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran APBD di luar gaji. Terus selanjutnya diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya kurang-kurang 2/3 dari APBN dan juga APBD. Di sini ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, ya terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar. Di sini ada tata cara alokasi pembiayaan kesehatan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta diarahkan melalui sistem jaminan sosial nasional atau asuransi kesehatan komersial, yaitu yang dikelola oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional atau asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada pentingnya penganggaran dalam kesehatan. Menurut Braine, tahun 2006 mendefinisikan pentingnya penganggaran dalam kesehatan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, kontrol penggunaan keuangan yang dapat ditunjukkan dengan kesesuaian antara perencanaan atau planning dan penggunaan anggaran sepanjang waktu berjalan. Yang kedua, delegasi penggunaan keuangan yang akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan pada tingkat jabatan organisasi dalam lembaga atau kementerian yang dapat menggunakan anggaran. Yang ketiga, penerjemahan dari perencanaan yang tepat yang ditunjukkan dengan distribusi alokasi dengan tepat dan produktivitas penggunaan alokasi. Selanjutnya, tujuan perencanaan anggaran. Yang pertama, pimpinan organisasi bersedia melakukan perencanaan dengan seksama bagi kepentingan organisasinya. Yang kedua, mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi, meningkatkan kepedulian anggota organisasi terhadap perannya dalam organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan goals dan objektif, tipe dan level pelayanan yang dapat diberikan, sumber daya yang dibutuhkan, dan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari suatu program tertentu. Yang keempat, mengendalikan keuangan organisasi. Dengan telah disusunnya anggaran, anggota organisasi dapat mengetahui dengan pasti berapa besar sumber daya yang akan mereka konsumsi, khususnya ketika anggaran saat ini dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan program dapat disesuaikan. Ada pendekatan penyusunan anggaran. Pendekatan penyusunan anggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada top down, yang kedua bottom up, dan yang ketiga participatory.
Nah, yang pertama ada top down. Dalam pendekatan top down, seluruh kegiatan dan alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan puskesmas ditentukan oleh top manajemen. Dalam hal ini adalah kepala puskesmas. Keuntungan pendekatan top down adalah proses penyusunan anggaran relatif cepat. Namun, pendekatan top down juga memiliki kelemahan, yaitu sangat kurangnya keterlibatan staf puskesmas sebagai pelaksana program. Akibatnya, komunikasi dan koordinasi kurang berjalan lancar. Selanjutnya, yaitu bottom up. Penyusunan anggaran dengan pendekatan bottom up, masing-masing unit di puskesmas dapat secara independen mengidentifikasi kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian, usulan anggaran dari setiap unit digabungkan di tingkat puskesmas untuk mencapai kesepakatan anggaran pada periode selanjutnya. Yang ketiga, participatory. Participatory adalah kombinasi dari top down dan bottom up. Penyusunan anggaran dimulai dengan penentuan parameter oleh kepala puskesmas sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, termasuk penentuan sasaran dan tujuan untuk tahun mendatang. Kemudian, masing-masing unit di puskesmas merencanakan anggaran dengan berpatokan parameter acuan yang telah dibuat. Keuntungan pendekatan partisipatori adalah keseimbangan peran serta dari setiap tingkat manajemen. Kekurangan pendekatan ini cenderung menghambat inovasi staf karena top manager masih dominan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada tipe anggaran. Yang pertama ada operating budget. Dalam operating budget sendiri ada expense budget dan revenue budget. Dalam expense budget sendiri ada yang langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada cash budget. Dalam cash budget melihat pada seluruh aliran dana, baik dana masuk atau cash inflow ataupun dana keluar atau outflow dalam organisasi. Penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat kas diterima dan dikeluarkan. Yang ketiga ada capital budget. Capital atau fixed assets menggambarkan kebutuhan organisasi terhadap barang-barang tetap seperti gedung, properti, dan fixed assets lainnya. Biasanya, capital budget ini membutuhkan dana yang relatif besar. Ketiga tipe anggaran di atas bersifat incremental. Maksudnya, dalam menyusun anggaran terdapat asumsi bahwa besarnya anggaran yang diterima akan mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada zero-based budgeting. Zero-based budgeting adalah tipe anggaran yang bersifat tetap, yaitu tidak mengalami perubahan atau kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, menyiapkan paket-paket kegiatan, yang kedua, membandingkan antar paket kegiatan tersebut, yang ketiga, mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas pada masing-masing paket kegiatan. Selanjutnya ada sistem informasi anggaran. Yang pertama, informasi harus tersedia tepat waktu. Jika memungkinkan, diusahakan untuk menyediakan laporan yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tribulan, dan tahunan. Yang kedua, ada hierarki informasi. Informasi disajikan dengan tingkat kelengkapan yang berbeda, mulai dari informasi anggaran yang bersifat umum hingga informasi anggaran yang sangat detail. Sebagai panduan umum, hierarki informasi ini dapat dibedakan atas 4 tingkat, yaitu informasi anggaran untuk keseluruhan organisasi yang bersifat garis besar, yang kedua, informasi anggaran di masing-masing seksi atau departemen, yang ketiga, informasi anggaran untuk masing-masing personel di setiap seksi atau subdepartemen, yang terakhir ada informasi anggaran detail per transaksi yang dilakukan sampai pada tingkat hierarki informasi mana yang sebaiknya tersedia di suatu organisasi. Sangat tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi. Selanjutnya, sistem informasi anggaran yang ketiga. Harus tersedia data-data yang akurat dan relevan. Akurat yang dimaksud adalah data-data tersebut harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya di organisasi. Dan relevan berarti apa yang disajikan tersebut sesuai dengan organisasi. Sebagai contoh, informasi tentang unit cost. Informasi biaya satuan ini relevan untuk organisasi yang melayani masyarakat secara langsung, seperti rumah sakit dan puskesmas, tetapi mungkin tidak relevan untuk dinas kesehatan. Yang keempat, ada
Sistem laporan anggaran atau informasi anggaran harus ditangani dengan serius. Keseriusan di sini tidak hanya dibutuhkan pada tahap persiapan dan pendistribusiannya semata, tetapi harus mencakup pula kesediaan top manajemen untuk mengkomunikasikan hasil analisis dan rencana intervensi manajerial yang sebaiknya dilakukan kepada pihak-pihak lain dalam organisasi. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.